kita akan diberkati nanti oleh Rama. Jadi tolong jangan leave grup dulu ya sebelum dapat berkat dari Rama nanti. Jadi ikut sampai selesai. Terima kasih dan saya persilakan kepada Diana. Kita mulai saja ya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan segera mulai persekutuan doa kita di siang hari ini. Sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu bersama-sama kita akan menaikkan satu pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi ungkapan iman dan doa kita kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari tempat kita masing-masing bersama-sama dengan sepenuh hati kita naikkan pujian ini. Mari kita satukan hati kita. Kita mulai persekutuan doa kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu, terlebih atas perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di siang hari ini kami boleh berkumpul kembali dan bersekutu bersama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur di siang hari ini Engkau telah mengirimkan Romo Bayu ke tengah-tengah kami untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Ya Allah Roh Kudus, bimbing kami, berikanlah kami rahmat dan kemampuan untuk mengerti setiap firman-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan. Dan ya Allah Roh Kudus, berikanlah kami juga kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami di setiap hari diperbaharui menjadi pribadi yang semakin hari semakin menjadi baik dan tentunya berkenan kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Romo Bayu yang akan membawakan firman-Mu di siang hari ini. Engkau berkati dan urapi setiap perkataan Romo ya Tuhan, agar apa yang akan Romo sampaikan kepada kami, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantara Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Romo, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Oh, baik, terima kasih. Saya akan share screen supaya kita dapat mendengarkan dan melihat sambil melihat apa yang sudah saya siapkan. Apakah sudah full screen? Suaranya yang keras ya, Romo. Oh, suaranya tidak terdengar. Kalau seperti ini terdengarkah? Ya, terdengar, Romo, terdengar. Oh, baik. Berarti saya harus pegang sedikit supaya lebih dekat, ya. Terdengar dengan baik seperti ini, ya? Iya. Apakah sudah full screen? Belum. Belum. Baik. Kita sekarang sudah, Romo. Baik. Mari kita memahami konsep dosa mortal dan venial. Kita akan melihat mengenai dosa. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih ngomongin dosa? Kenapa nggak ngomongin hal-hal yang lebih menarik dan menyenangkan? Ngomongin dosa kan pasti tidak menyenangkan. Jawabannya begini, di dalam kehidupan kita, kalau kita memakai gambaran, kan perlu juga ada marka-marka dan penunjuk jalan mengenai tanda bahaya. Jadi awas jalan longsor, awas jalan licin, awas di situ rawan ini dan itu dan sebagainya. Nah, kita berbicara mengenai dosa juga seperti itu, sehingga itu semacam marka jalan, penunjuk jalan, mengenai hal-hal yang kurang baik, supaya kita dapat terhindar dari itu. Dan kalau kita membaca flyer yang sudah disebarkan oleh panitia, di sana ada dikatakan, mengapa ada dosa yang tak terampuni? Benarkah ada dosa yang tidak terampuni? Jawabannya adalah benar. Kenapa ada dosa tak terampuni? Nanti kita jawab. Kalau pertanyaannya berlanjut, kenapa ada dosa tak terampuni? Nanti kita akan baru bisa lihat melalui pembahasan ini. Tetapi kalau pertanyaannya atas dasar apa, kita bisa mengatakan ada dosa yang tak terampuni, maka dasarnya adalah Alkitab. Alkitab memang berbicara secara khusus
bahwa ada dosa yang tak terampuni. Apa artinya, apa sebabnya, dan seterusnya kita akan melihat nanti di bagian yang terakhir. Pertama kita akan melihat dulu konsep mengenai dosa itu seperti apa. Kita lihat apa itu dosa. Seluruh obrolan kita akan berbasis pada pengertian mengenai ini. Kalau pengertian mengenai hal ini kita benar, maka nanti hal yang lain akan lebih mudah kita pahami, termasuk soal dosa mortal, dosa venial, juga dosa yang tak terampuni seperti apa, kita akan paham kalau kita paham mengenai konsep dosa itu apa itu dosa. Ajaran gereja di dalam KGK atau Katekismus Gereja Katolik pada artikel 386 mengatakan seperti ini. Supaya mengerti apa sebenarnya dosa itu, orang lebih dahulu harus memperhatikan hubungan mendalam antara manusia dan Allah. Jadi yang bagian yang saya beri tanda warna kuning, kalau kita mau paham mengenai apa itu dosa, kita harus paham dulu hubungan mendalam antara Allah dan manusia. KGK itu bahasa Indonesia, aslinya di dalam bahasa Latin juga sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Saya beri perbandingannya untuk mengerti, yaitu dalam CCC, itu sama sebenarnya, hanya dalam bahasa Inggris terjemahannya Catechism of the Catholic Church, ya CCC. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu KGK, terjemahan bahasa Inggris itu CCC, terjemahan dalam bahasa Latin CCE. Katekismus Katolike Ecclesiae. Nah itu kalau dalam bahasa Latin. Ini saya mengutip nomor yang sama. Langsung pada bagian yang warna kuning, profound relation, ya relation of man to God. Jadi relasi mendalam, profound mendalam, relasi. Terjemahnya sama. Tetapi kalau kita melihat bahasa aslinya yaitu dalam bahasa Latin akan lebih jelas lagi terlihat. Langsung yang bagian warna kuning, vinculum. Vinculum profundum hominis cum Deo. Kalau diterjemahkan secara harafiah, vinculum itu artinya ikatan sebenarnya. Jadi harafiah berarti ikatan. Tentu juga relatio, relation, hubungan itu juga bisa. Tetapi arti harafiahnya adalah ikatan. Maka sebenarnya dalam kalimat dalam bahasa Indonesia tadi, kita bisa katakan kalau mau paham mengenai dosa, kita harus paham dulu bahwa ada ikatan yang dalam, ikatan yang sangat kuat, hominis artinya manusia, cum bersama, Deo Allah. Jadi ada ikatan hubungan yang mendalam, ikatan yang mendalam antara manusia dan Allah. Maksudnya apa? Ketika manusia awal diciptakan, manusia terikat pada Allah. Manusia diberi nafas, nafasnya apa? Nafas Allah, itu yang disebut roh. Manusia dibuat dari debu tanah, kemudian ditiupkan nafasnya Allah, rohnya Allah, berarti hubungannya sangat mendalam. Karena hidupnya manusia bergantung pada Allah. Manusia bisa hidup karena diberi nafasnya Allah. Kehidupan yang ada pada manusia bukan hidup karena dirinya sendiri, tetapi hidup yang diberikan oleh Allah, hidup yang ditopang oleh kehidupan Allah sendiri. Itulah kenapa hubungannya sangat mendalam. Dan kalau kita membaca kitab Bereshit atau kitab Genesis atau kitab Kejadian terjemahan dalam bahasa Indonesia, kita tahu betapa hubungan itu sangat erat antara Allah dan manusia. Bahkan dikatakan bahwa hubungan awal manusia dengan Allah itu bisa bercakap-cakap muka dengan muka. Kalau kita membaca kitab Kejadian, sebelum datangnya dosa, boleh dikatakan manusia itu ya bisa bertemu muka dengan Allah, ngobrol seperti kawan, ngobrol seperti kita berhubungan dengan orang lain. Semendalam itulah ikatan dan hubungan dengan Allah. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah tiupan nafas Allah itulah yang menghidupkan manusia. Hubungannya dari situ. Berarti manusia tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Ini poin penting untuk paham tentang dosa. Manusia tidak bisa hidup dari dirinya sendiri, tapi tergantung dari hidupnya Allah. Hidupnya Allah itulah yang menghidupi manusia. Itu yang saya maksudkan sebagai ikatan yang mendalam atau hubungan yang mendalam. Itu sangat jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat orang meninggal dunia, itu kan artinya sebenarnya dia tidak berkuasa atas hidupnya sendiri. Termasuk kita yang sedang berbicara ini. Kita tidak pernah berkuasa atas hidup kita sendiri.
Kita tidak bisa menentukan hidup dan mati kita sendiri, dalam arti kita tidak punya power atas roh yang ada dalam hidup kita, hanya Allah. Nah, hubungan yang seperti itu. Maka dalam bahasa simpel, manusia hidup hanya kalau terikat dengan Allah. Manusia hidup hanya kalau terhubung dengan Allah. Sejak semula kan seperti itu. Sejak manusia diciptakan. Maka kita paham ini dulu, baru nanti kalau kita mau paham dosa baru bisa. Kalimat pertama, manusia tidak bisa hidup kalau tidak terikat pada Allah atau tidak terhubung secara mendalam dengan Allah. Maka ini kata penting. Profound relation atau vinculum profundus, hubungan atau ikatan yang mendalam. Untung kita sekarang hidup dalam dunia modern. Saya punya gambaran yang sangat Jepang. Jepang itu jelas dan gampang. Saya kalau bicara teologi gereja Katolik yang berat-berat, saya berusaha membuatnya menjadi Jepang, jelas dan gampang. Tetapi sekarang di dalam komputer saya ada tulisan unstable, ya, relasinya unstable. Saya mohon dibantu untuk diberi feedback apakah suara saya masih terdengar dengan baik. Jelas. Jelas, Romo. Apakah jelas suara saya masih? Masih jelas, Romo. Oh, baik, terima kasih. Karena ada tulisan unstable, umumnya mungkin terputus. Baik, saya menggunakan gambaran bahasa Jepang seperti ini. Gambar yang dapat Anda lihat pada layar yaitu colokan kalau dalam bahasa umum di Indonesia. Colokan itu stop kontak. Ini kita gambarkan bahwa sumber listriknya itu Allah. Kemudian colokan itu entah itu colokan kepada lampu atau benda yang lain, gampangnya kepada lampu lah. Colokan itu hanya kalau terhubung maka lampunya hidup. Seperti itulah sebenarnya relasi yang mendalam. Untung kita punya alat elektronik seperti itu yang dapat menggambarkan hubungan manusia dengan Allah. Sumber listriknya itu Allah, sumber hidupnya itu Allah, colokannya itu kita. Ya, colokannya itu kita. Kemudian di sana ada lampu atau ada alat elektronik yang lain. Hanya kalau colokan ini menancap pada sumber listrik, maka bisa menyala lampunya atau laptopnya, apapun yang ada di situ. Nah, ini kita pakai gambaran untuk menggambarkan hubungan manusia dengan Allah. Hanya kalau kita menancap pada Allah, terikat pada Allah, maka kita ini bisa hidup. Tapi kan kita manusia, berbeda dengan colokan. Kalau colokan sekali nancep terus. Tetapi bedanya adalah gambarannya harus sedikit berubah karena kita manusia yang diberi yang namanya kehendak bebas. Keputusan bebas untuk menentukan apakah kita mau nyolok terus atau mau lepas dari stop kontak itu. Jadi kalau kita gambarkan dengan cara ini, kita manusia adalah colokan yang bisa dengan bebas menentukan sendiri tetap mau nyolok atau tetap berada dalam ikatan atau dicabut. Jadi ini gambarannya. Sejak semula ketika Allah menciptakan kita, kita dalam keadaan terhubung. Tercoloklah bahasa gampangnya. Pada saat kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, juga manusia-manusia pertama keadaannya terhubung, terikat. Ada hubungan. Tetapi manusia diberi kebebasan. Kamu bebas menentukan mau tetap terhubung atau memutuskan hubungan. Nah itu. Gambaran yang kita pakai harus demikian. Jadi dari alat elektronik ini kita bisa menggambarkan hubungan manusia dengan Allah. Kita bebas tetap terhubung dengan sumber listrik yaitu Allah atau memutuskan hubungan itu. Dan kita bisa memutuskan hubungan itu. Kenapa kok kita bisa memutuskan hubungan itu? Ada yang namanya free will. Kehendak bebas. Dengan kehendak bebas, kita ini dapat mengubah hubungan dengan menjadi terputus atau tetap berada dalam keadaan hubungan itu dengan free will tadi, kehendak bebas. Kehendak bebas memungkinkan kita bertindak apapun. Allah tidak bisa mengontrol itu dalam arti kita sendirilah yang memilih tetap terhubung atau terlepas dari hubungan itu. Jadi ini awalnya kalau ngomong-ngomong tentang dosa, hubungan yang mendalam lebih dahulu. Inilah hubungan yang mendalam. Gambarkan kita terhubung, tercolok, maka lampu hidup, tidak mati. Itulah manusia. Kalau terhubung dengan Allah, tetap hidup. Tetap hidup artinya, kalaupun nanti secara duniawi dia mati,
di dunia setelah kematian dia terhubung dengan Allah. Bahasa gampangnya berada di surga, karena surga itu terhubung dengan Allah. Tetapi kemudian hubungan yang mendalam itu bisa terluka. Silakan lihat itu ada luka ya. Saya gambarkan dengan kabelnya tergores. Silakan Anda bisa melihat itu kabel yang tergores. Ini hubungan yang mendalam itu seperti ini. Terhubung, tercolok ke sumber listrik, tapi ini ada hubungan terluka. Nah itu kabelnya tergores-gores ya. Mungkin kabelnya tergores, mungkin kabelnya ada sedikit gangguan. Itulah yang disebut, nah yang saya beri gambar dengan warna panah merah itu. Itulah kabelnya tergores. Kabelnya tetap terhubung, colokannya tetap terpasang, hubungannya tetap ada, tetapi hubungannya terluka. Sehingga aliran listriknya boleh dikatakan kurang lancar. Tetapi listriknya masih mengalir. Hubungannya masih ada. Hanya memang kadang-kadang mungkin nggak lancar sehingga mungkin nyalanya meredup atau mungkin kelap-kelip. Tetapi boleh dikatakan tidak mati. Hanya karena ada lecet pada kabel dan lain sebagainya. Tetapi tidak terputus. Nah hubungan yang terluka ini disebut dosa venial. Kalau kita melakukan dosa venial, kita tetap terhubung dengan Allah, dalam arti kita tetap hidup, tetapi ada luka-luka yang menghambat hubungan itu sehingga hubungannya menjadi tidak lancar. Tetapi lampu kita tetap nyala, tetap hidup. Hanya memang nyalanya tidak seterang atau tidak selancar kalau hubungannya mendalam tadi itu. Nah ini dosa venial. Dosa venial dalam terjemahan bahasa Indonesia itu dosa ringan. Dosa kecil atau dosa ringan. Tetapi menurut saya terjemahan itu mengaburkan artinya. Maka saya tetap menggunakan terjemahannya menggunakan bahasa asli yaitu dalam bahasa Latin itu dari kata venial. Venial itu venialis terampuni. Saya punya istilah yang lebih Jepang, cincai. Jadi dosa venial, dosa cincai. Cincai gitu. Kalau kamu melakukannya, memang ada kerusakan, tapi kerusakannya kecil, tidak sampai memutuskan hubungan, mematikan aliran listrik, atau mematikan lampu yang menyala tadi. Ini dosa venial. Dosa-dosa ringan, dosa-dosa kecil, melukai, menggores, tapi tidak sampai memutuskan hubungan. Tapi kemudian ada saat tertentu di mana tercabut hubungan itu. Kembali ke gambaran awal, manusia bukan benda mati. Manusia diberi free will oleh Tuhan untuk memilih tetap terpasang atau mencabut diri. Nah, keadaan mencabut diri inilah hubungan yang terputus. Inilah yang disebut dosa mortal. Maka disebut mortal. Mortal dari kata mortal, mortalis, akar katanya mors. Dalam bahasa Latin, mors artinya mati. Jadi dosa mortal, dosa yang membuat mati. Maksudnya, kalau kita melakukan jenis dosa itu, hubungan kita terputus. Seperti gambaran, stop kontak yang tercabut dari sumber listrik. Kalau dosa venial tidak tercabut, hanya tergores. Aliran listrik tetap ada, tetapi kurang lancar. Nah, dosa mortal, aliran listrik putus sama sekali, yang berarti mortal mors mati, hubungan terputus, yang membuat lampu kita padam total. Atau dalam bahasa yang simpel dan sederhana, masuk neraka. Karena masuk neraka berarti terputus dari Allah. Jadi dosa mortal adalah dosa yang kalau kita lakukan membuat kita mati. Yang kedua yang disebut mati atau masuk neraka atau terputus hubungan dengan Allah. Maka dalam kerangka pikir seperti ini dosa artinya perusakan hubungan dengan Allah. Entah rusak sebagian, kalau rusak sebagian itu berarti kecil-kecil, namanya venial, atau rusak seluruhnya yang berarti dosa mortal. Jadi kalau sampai di sini Anda sudah tahu apa itu konsep dosa mortal. Tapi ini saya baru menggunakan bahasa Jepang, bahasa jelas dan gampang. Belum menggunakan bahasa Alkitabiah dan juga belum menggunakan bahasa magisterium gereja. Tetapi kalau Anda menutup Zoom ini, Anda sudah tahu sekurang-kurangnya bagaimana konsep dosa mortal dan dosa venial. Dosa mortal adalah dosa yang kalau kita lakukan membuat kita masuk neraka,
putus hubungan dengan Allah. Dosa venial, dosa cincai. Kalau kita lakukan tidak membuat kita masuk neraka, tetapi hubungan dengan Tuhan terluka, lecet kabelnya, bukan putus sama sekali. Jadi dosa adalah rusaknya hubungan dengan Allah, karena kita tahu, untuk tahu dosa harus tahu hubungan tadi itu. Ikatannya putus, namanya dosa mortal, ikatannya rusak sedikit, itu namanya dosa venial. Mana yang membunuh, yang membuat kita mati atau masuk neraka? Dosa mortal. Kalau dosa venial, tidak. Hanya memang merusakkan hubungan tadi itu. Nyala kurang terang, itu saja. Kemudian definisi tentang dosa juga disampaikan dalam KGK 387. Dosa itu apa? Penyalahgunaan kebebasan. Maka tadi saya mengatakan, manusia diberi free will. Free will berarti kehendak bebas. Berarti manusia bebas. Mau tetap bertahan pada ikatan, listriknya ngalir, atau mencabut ikatan. Nah, dosa berarti menyalahgunakan kebebasan yang diberikan itu. Juga kesalahan terhadap kasih. Maksudnya apa? Tuhan sudah mengasihi manusia, tapi kasihnya itu bertepuk sebelah tangan. Itu maksudnya dosa. Tidak menanggapi kasih dengan selayaknya dan sepantasnya. Itulah yang disebut di dalam KGK 1849. Juga dikatakan menentang hukum abadi 1849. Juga dosa dikatakan sebagai penghinaan. Berarti kita menghina Allah. Allah yang memberi hidup, Allah itu sumber segala sesuatu, kok kita melecehkan beliau. Maka berarti dosa itu penghinaan. Itu yang dikatakan dalam KGK 1850. Juga dikatakan pemberontakan atau ketidaktaatan. Maka dalam kerangka magistrum gereja atau pengajaran gereja, bisa dikatakan dosa adalah ketidaktaatan terhadap Allah demi menjadi seperti Allah. Bahasa gampangnya, kita tidak mau menjadi bawahan, Allahnya adalah Tuhan, saya enggak mau. Saya sendiri mau menjadi Tuhan, supaya saya berhak mengatur diri saya sendiri. Saya enggak mau ikut aturannya Tuhan, maka dikatakan menjadi seperti Allah. Dosa itulah yang pertama kalinya terjadi atau dilakukan oleh manusia-manusia pertama dalam kitab Kejadian. Perhatikan godaan ular. Dalam Genesis 3 ayat 4 dan ayat 5. Dikatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Itulah godaannya. Jadi godaan pertama yang disampaikan dengan ular, tenang kalau kamu makan buah pohon itu kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu bisa mengatur apapun, menentukan baik dan buruk menurut ukuranmu sendiri, bukan ukuran Allah. Allah mengatakan jangan makan pohon di tengah. Aku mengatakan manusia berarti aku boleh makan, berarti menjadi Allah kan begitu. Menjadi Allah dalam arti menjadi pengatur dunia ini. Menjadi penguasa dunia ini. Menggantikan kedudukan yang seharusnya menjadi penguasa atau menjadi pengatur. Ini bertentangan dengan prinsip awal. Prinsip awal kan hidupnya manusia bukan dari dirinya sendiri tapi dari Allah. Maka karena hidupnya dari Allah, sudah pantas dan layak kalau manusia mengikuti aturan Allah. Hidupnya kan dari Allah. Tetapi di sini godaannya adalah kamu bisa mengatur dirimu sendiri nanti. Jangan sampai ikut aturan Allah. Itu kata-kata dari setan yang kemudian dilaksanakan. Juga kalau kita lihat surat Roma 5 ayat 19 dikatakan ketidaktaatan. Itu landasan-landasan Alkitabiah, Kejadian 3 ayat 4-5, Roma 5 ayat 19. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa dan seterusnya dan seterusnya. Juga kalau kita melihat dalam Ibrani 4 ayat 11, jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Dosa pertama terjadi karena ketidaktaatan. Setelah tidak taat, maka dosa kemudian beranak pinak, berkembang menjadi dosa yang beraneka macam. Tetapi awalnya apa? Ketidaktaatan. Itulah kenapa nanti Yesus Kristus datang sebagai tokoh yang taat. Sebenarnya untuk apa sih Yesus Kristus taat? Untuk mengembalikan awal mula manusia yang tidak taat. Maka manusia Yesus taat supaya ketaatan yang harusnya ada sejak awal mula dipulihkan. Itu maksudnya. Kalau kita membaca surat kedua Filipi kan begitu. Yesus Kristus taat bahkan sampai wafat di kayu salib. Nah itu ya.
Kalau kita membaca surat Filipi pada bab yang kedua, terutama pada ayat yang kedua sampai 9 atau sampai 11. 9 sampai 11 itu ya. Nah kita lihat juga di dalam KGK 1850, dosa itu menjadi penghinaan. Kenapa disebut penghinaan? Ya jelas. Hidupnya kamu dari Allah, kok kamu tidak mau diatur oleh Allah? Bagaimana ini? Hidupnya kamu bukan dari kamu sendiri, kok kamu mau menjadi seperti Allah? Kamu mau menjadi yang mengatur seluruhnya, itu kan berarti sebenarnya penghinaan. Itu landasan Alkitabiahnya dalam surat Roma 2 ayat 23. Engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab dan ajaran gereja, dalam katekismus gereja Katolik. Dengan demikian, bagian awal ini kita sudah tahu apa itu dosa, gambarannya dengan menggunakan bahasa Jepang tadi, bahkan sudah mengetahui bagaimana itu dosa mortal, terputus, dan dosa venial, terluka. Jadi itu yang gampang. Menggambarkan itu seperti itu. Gambarkan colokan, itu saja saya ulangi, saya garis bawahi, mungkin ada yang telat masuk supaya nanti pada bagian-bagian selanjutnya lebih jelas. Bayangkan colokan stop kontak, Allah sumber listriknya, manusia colokannya yang diberi kebebasan untuk tetap terhubung atau mencabut dirinya. Dengan melakukan dosa venial, hubungannya tetap ada, tetapi terluka, kabelnya tergores, lampunya tetap nyala tetapi kelap-kelip atau kurang terang atau redup. Nah, dengan melakukan dosa mortal, hubungan terputus yang artinya gambarannya adalah kita mencabut diri dari sumber listrik. Ya listriknya mati, padam, lampunya padam. Itulah dosa mortal yang membuat kita masuk neraka. Ini gambaran secara gampang yang nanti bagian yang selanjutnya akan saya jelaskan dengan menggunakan dasar-dasar landasan-landasan dari Alkitab. Itu dulu. Sekarang kita akan pelajari jenis-jenis dosa. Saya mohon feedback, suara saya masih terdengar, terpantau dengan baik atau tidak? Sangat jelas, Romo. Terima kasih. Kalau demikian, sekarang saya akan lanjutkan dengan jenis-jenis dosa. Ini untuk pengantar umum supaya kita sedikit paham bahwa dalam gereja Katolik kita mengenal dosa itu ada aneka ragamnya. Secara umum kalau kita perhatikan dosa itu dua macam yang besar. Dosa asal dalam bahasa Latin itu peccatum originale. Peccatum dosa originale, original, asli, asal. Dosa pribadi atau peccatum personale. Jadi kalau kita membagi menjadi dua bagian besar, dosa itu ada dua bagian. Dosa asal, peccatum originale. Dosa pribadi, peccatum personale. Dosa asal itu ya cuma satu. Nah dosa pribadi ada dua macam. Yang namanya dosa berat atau peccatum mortale. Dan dosa ringan, peccatum veniale. Kadang dosa berat disebut juga dosa besar. Dosa ringan kadang disebut dosa kecil. Tetapi saya tidak menggunakan terjemahan Indonesia karena menurut pendapat saya terjemahannya membingungkan artinya. Saya tetap akan menggunakan terjemahan langsung yaitu dosa mortal. Mortal berarti dosa yang membuat mati. Mati di sini artinya masuk neraka. Dan dosa venial, dosa yang terampuni, yang dapat diampuni. Saya nanti akan bicara menggunakan istilah saya sendiri dengan terjemahan langsung. Dosa mortal, dosa venial. Kalau Anda baca terjemahan KGK dalam bahasa Indonesia, istilah yang dipakai dosa berat dan dosa ringan itu silahkan. Tidak salah, tetapi kurang jelas menurut pendapat saya. Yang lebih jelas itu mortal. Jelas, mortal. Untunglah bahasa Indonesia punya kata modar. Itu kan ya, dosa mortal, dosa yang bikin modar. Nah, mirip kan bunyinya, mortal, modar. Nah, mirip ya. Enggak ada hubungannya sebenarnya, saya buat hubungannya, tapi itu tidak salah kan. Mortal membuat mati, modar kan mati. Dosa mortal membuat modar, nah gitu loh. Lucu-lucuan sedikit lah ya, supaya enggak terlalu ngantuk. Lanjut, nah inilah seluruhnya yang disebut dosa dunia. Jadi kalau nanti Alkitab mengatakan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang dihapuskan itu semua ini. Dosa dunia berarti mencakup peccatum originale
juga mencakup peccatum personale, baik yang mortale maupun veniale. Atau dalam bahasa terjemahan, dosa dunia berarti dosa asal maupun dosa pribadi, yang di dalam dosa pribadi itu ada dosa berat maupun dosa ringan, alias dosa mortal maupun dosa venial. Itu tercantum dalam Alkitab Yohanes 1 ayat 29, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa itu? Yesus. Jadi Yesus itu menghapus seluruh dosa tadi itu. Tapi memang ada syaratnya penghapusan itu. Mari bahas satu persatu. Peccatum originale itu kita lewat ya, sudah saya bahas. Nanti Anda yang belum membuka channel YouTube saya, silakan buka channel YouTube saya adalah Katkit, Katekese sedikit. Anda ketik saja searching di situ dosa asal, langsung muncul. Itu seperti apa keterangan mengenai dosa asal sehingga Anda dapat nanti boleh dikatakan mengetahui bagaimana dosa asal. Maka tidak saya bahas siang ini karena kita akan bicara mengenai venial dan mortal atau dosa yang tidak terampuni tadi itu. Jadi ini lewat ya, kita tidak pelajari. Dosa pribadi, peccatum personale. Di dalam KGK 408 dikatakan semua dosa pribadi manusia ya, dosa pribadi. Itu menggarisbawahi surat Roma 3:23. Dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa itu berarti masing-masing orang membuat dosanya sendiri. Saya membuat dosa saya sendiri, Anda membuat dosa Anda sendiri. Tapi kita semua sama-sama telah berbuat dosa, hanya berbeda-beda jenis dosanya. Tapi secara pribadi, maka dikatakan dosa pribadi peccatum personale. Nah, di dalam peccatum personale itu, dari antara dosa-dosa yang kita buat itu, ada yang termasuk kategori mortal, ada yang termasuk kategori venial. Jadi di antara dosa-dosa yang kita buat, pasti salah satu dari itu. Tujuannya ngomong ini adalah, nanti siapa tahu Anda sudah melakukan dosa mortal tanpa Anda tahu, puji Tuhan, Deo gratias. Sekarang kemudian Anda tahu, mohon pengampunan sakramen tobat sehingga Anda tidak mortal, tidak modar, tapi diselamatkan Tuhan. Pengetahuan penting supaya kita selamat sampai tujuan. Di dalam KGK 1855 dikatakan dosa berat merusakkan kasih di dalam hati manusia oleh suatu pelanggaran dan seterusnya. Berarti merusak. Kalau dalam bahasa saya tadi memutus hubungan, ya. Itu kita sudah pelajari di bagian depan. Apakah ada ayat Alkitabnya? Ada. Jadi ketika gereja Katolik mengatakan dosa mortal, itu bukan hanya dikatakan dalam KGK 1855. KGK 1855 itu rumusan atas ayat Alkitab. Berarti mengenai dosa mortal atau dosa berat atau dosa yang membuat mati, dosa yang mendatangkan maut, dikatakan dalam surat pertama Yohanes pada pasal yang kelima ayat yang ke-16. Jadi ini sebenarnya rumusan saja. Rumusan yang mau menggambarkan bagaimana isi Alkitab itu sendiri. Nah gitu loh. Jadi rumusan yang mau menggambarkan isi Alkitab. Maka kalau orang mengatakan, lah itu kan ajaran gereja Katolik dalam KGK 1855. Betul. Tetapi itu merumuskan apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 16. Artinya Alkitab bicara itu. Bunyinya apa sih? Ada, berarti ada. Dosa yang mendatangkan maut. Mendatangkan maut berarti dosa yang mematikan. Dosa yang membuat modar. Dosa mortale, peccatum mortale. Dosa yang membuat mors. Bahasa gampang sehari-hari. Dosa yang membuat kamu nyemplung neraka. Nah, kalau dalam bahasa sehari-hari kan gampang. Jadi kalau kita membaca dalam pengertian sehari-hari, kalimat dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 ini berbunyi, aslinya kan berbunyi, ada dosa yang mendatangkan maut. Nah, kalau dalam bahasa kita, sehari-hari ini akan berbunyi, ada dosa yang membuat kamu modar di neraka. Gitu, kira-kira begitu. Terjemahan harafiah Jepangnya, ya, jelas dan gampangnya kira-kira begitu. Ini ayat Alkitab jelas sekali bicara mengenai peccatum mortale, ya, peccatum mortale. Kita lihat selanjutnya. Di dalam dosa mortal
kita terputus maka mati. Tadi ini gambarannya. Terputus maka mati. Itulah dosa mortal. Mendatangkan maut. Dikatakan dalam KGK, manusia memalingkan diri dari Allah. Memalingkan diri dalam bahasa gambaran saya, yang mencabut diri dari sumber hidup. Memalingkan diri dalam bahasa KGK tadi itu, menggantikannya dengan sesuatu yang lebih rendah. Berarti dalam gambaran bahasa Jepang, mencabut diri dari sumber hidup. Yang mencabut ini siapa? Ya orangnya sendiri, bukan Allah, juga bukan orang lain. Maka kalau Anda melakukan dosa, ya Anda sendiri yang sebenarnya mencabut diri dari sumber hidup. Maka terputus. Bukan Allah yang memutus alirannya. Nah ini ingat konsepnya. Nah ini ingat konsepnya. Seringkali kan manusia ini kan menggambarkan konsepnya salah. Jadi kalau kita berdosa Allah menghukum. Nah ini konsepnya kan begitu. Sebenarnya kalau kita berdosa bukan Allah menghukum. Tetapi kita terhukum. Maksudnya gini, ini saya pakai gambaran. Kalau kita mencabut diri dari sumber listrik maka kan lampunya mati. Apakah berarti listrik itu membuat lampunya mati? Tidak. Tapi colokannya dicabut, maka listriknya mati. Kita melakukan dosa mortal, maka masuk neraka. Bukan berarti Allah memasukkan kita ke neraka. Jadi konsep ini harus kita perbaharui juga sebagai orang Katolik. Orang Katolik kan kadang-kadang juga keracunan dari konsep-konsep agama lain. Agama lain memang ada yang berkonsep Allahnya menghukum kita. Tapi sebenarnya kalau Katolik mengatakan hubungan yang mendalam itu kamu putus sehingga mati. Masuk neraka. Itu yang terjadi. Bukan kemudian Allah, balas dendam, hati-hati kamu berdosa. Aku masukkan ke neraka. Enggak begitu. Bukan begitu konsep memahaminya. Nah kalau kita memahami seperti itu, maka sebenarnya Allah tidak pernah kejam dan tidak pernah menghukum. Sejak semula. Allah hanya memberi kita kebebasan. Silakan, aku kasih tahu kamu ya. Kira-kira bahasa Jepangnya begitu. Kalau kamu tetap terhubung pada hubungan mendalam, ikatan tadi, kamu hidup listriknya nyala. Kalau kamu mencabut diri, yaitu dengan melakukan dosa mortal, listrikmu mati. Silakan pilih. Sudah hanya seperti itu yang Allah lakukan sejak semula. Kan pilihannya pada saat makan buah pohon kan juga seperti itu. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Sudah, seperti itu saja. Dimakan ya mati. Sudah, sesimpel itu sebenarnya. Tidak ada konsep Allah membalas dendam dengan memberikan hukuman. Nah pengertian ini bagus kita pahami. Peccatum veniale apa? Dalam 1855 KGK, dosa ringan membiarkan kasih tetap ada. Nah ini, tetap ada walaupun melanggar melukainya. Gambarannya persis yang tadi saya gambarkan tadi itu di dalam konsep colokan, terluka tapi masih hidup listriknya. Tapi terhambat sedikit. Nah, apakah ada landasannya dalam Alkitab? Ada. 1 Yohanes 5 ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau tadi dalam ayat yang ke-16 saya buka di sini, ada yang mendatangkan maut. Kemudian dalam ayat 17 ada yang tidak mendatangkan maut. Jadi kalau kita membaca secara keseluruhan nyambung 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17, kita menemukan dua konsep mengenai dosa mortal dan dosa venial. Jelas Alkitab mengatakan itu. Semuanya memang jahat, semuanya dosa, tetapi bobotnya berbeda. Beratnya berbeda. Ada yang berat sehingga membuat masuk neraka, mortal. Ada yang tidak mendatangkan maut. Atau kalau ini ya, kalau kita baca dalam bahasa Jepang, semua kejahatan itu dosa. Tetapi ada jenis dosa yang tidak membuat kamu masuk neraka. Nah itu bahasa Jepangnya begitu. Jadi semua yang kejahatan adalah dosa. Tapi ada jenis-jenis dosa yang tidak membuat kamu masuk neraka. Itu loh. Itu peccatum veniale. Itu jelas sekali. Jadi sebenarnya itu apa yang saya gambarkan itu semua Alkitabnya ada. Saya hanya mengutip isi Alkitabnya landasannya. Kemudian menggarisbawahi ajaran gereja, kemudian membahasakan ulang dalam bahasa Jepang, jelas dan gampang. Itu yang saya lakukan. Jadi ini semua bukan kata-kata saya hanya mengartikulasikan ajaran gereja yang berlandasan pada Alkitab.
Itu mengenai jenis-jenis dosa. Sekarang kita fokus pada dosa mortal supaya kita tahu seperti apa dosa mortal. Ini poin ketiga sekarang. Masih ada satu poin lagi dosa venial. Agak panjang nggak apa-apa ya. Tolong masih diberi feedback apakah masih terdengar dengan baik. Terdengar baik. Terima kasih. Saya sudah minum, semangat lagi. Semoga Anda tidak ngantuk. Tapi kalau ngantuk tidak apa-apa. Suaraku akan menembus sampai pada jiwa. Sudah. Wah. Haleluya. Iya, oke. Yuk kita lanjutkan sekarang dosa mortal. Kalau kita membaca KGK 1857 dikatakan, supaya satu perbuatan merupakan dosa berat harus dipenuhi secara serentak 3 persyaratan. Jadi suatu dosa disebut mortal kalau ada 3 persyaratan yang terpenuhi. Atau 3 hal yang dilakukan secara serentak. Serentak berarti harus bersamaan. Tidak bisa tertinggal salah satu. Barulah dosa itu disebut sebagai dosa mortal, dosa yang membuat maut, dosa yang membuat kita langsung masuk neraka. Kita lihat apa itu. Dosa berat, artinya dosa mortal, saya langsung terjemahkan dengan terjemahan saya tadi itu. Dosa mortal ialah dosa yang mempunyai materi berat, itu yang pertama. Yang dilakukan penuh kesadaran, itu yang kedua, dan dengan persetujuan yang telah dipertimbangkan. Ini kalimat. Kalimat biasanya tidak terlalu gampang dipahami. Sekarang saya langsung buat menjadi bagan supaya gampang dipahami. Suatu dosa disebut mortal atau kita bisa menimbangnya sebagai mortal kalau ada 3 syarat serentak dipenuhi. Saya ulangi, serentak dipenuhi. Serentak berarti bersamaan, simultan, tidak bisa tertinggal salah satu, yaitu materinya berat. Yang kedua penuh kesadaran, yang ketiga persetujuan. Ini belum terlalu jelas, saya jepangkan sekarang. Dalam bahasa Jepang, saya mengkalimatkan dosa disebut mortal kalau perihalnya jelas, berat. Ya, perihalnya jelas berat. Perihalnya itu adalah materinya itu berat. Contoh materi berat membunuh. Pembunuhan itu sesuatu yang berat karena apa? Menghilangkan nyawa orang. Menghentikan kesempatan orang untuk hidup. Bahkan juga kalau misalnya dia sudah punya anak istri yang harus diberi nafkah, berarti juga mematikan nafkah anak dan istrinya. Itu berat, jelas berat. Karena membuat kerugian yang sangat tidak kecil. Ya, sangat tidak kecil artinya berat sekali. Jadi perihalnya itu sendiri berat. Pembunuhan contoh yang gampang ya. Pembunuhan, termasuk aborsi tentu saja. Aborsi kan berarti menghilangkan kesempatan hidup seorang manusia dalam kandungan. Perihalnya. Dikatakan itu menjadi dosa mortal kalau tahu tentang itu. Yang nomor 2. Jadi dikatakan penuh kesadaran maksudnya itu pengetahuan ya, pengetahuan. Kita tahu bahwa itu berdosa. Nomor 2, meskipun kita sudah tahu kalau itu berdosa, tetapi kita tetap melakukannya. Kalau serentak ini terpenuhi, dosa itu disebut dosa mortal. Perihalnya berat. Kita tahu bahwa itu salah, yaitu berdosa melawan hukum Tuhan, tetapi kita tetap memilih melakukan itu. Nah itu. Jadi 3 serentak ini akan menjadikan suatu dosa adalah dosa mortal. Halnya adalah berat, the thing, yaitu berat ya. Tahu tentang itu, maksudnya tahu bahwa itu adalah berdosa, tetapi kita tetap memilih melakukan itu. Nah, maka dikatakan dosa mortal. 3 syarat ini terjadi secara serentak. Di dalam kalimat KGK 1859 dijelaskan materi berat itu apa. Kita baca. Apa yang merupakan materi berat itu dijelaskan oleh 10 perintah. Berarti untuk mengetahui manakah yang materinya berat, perihalnya berat, kita harus lihat 10 perintah Allah. Jangan membunuh, berarti membunuh itu sudah otomatis merupakan dosa mortal. Jangan berzina, berarti sudah otomatis dosa mortal. Mencuri, otomatis dosa mortal. Bahkan termasuk yang dianggap sepele. Bersaksi dusta itu dosa mortal. Contoh ketika Anda masuk pengadilan umpamanya, Anda bersaksi dusta sehingga merugikan orang, sehingga orang yang nggak salah dipenjara, itu mortal. Perihalnya sudah merupakan berat. Jadi untuk mengetahui berat ringannya perihal itu, 10 perintah
adalah merupakan materi yang berat. Itu dijelaskan di dalam KGK 1858. Apakah ada yang di luar 10 perintah? Tidak ada. Karena yang materi berat semua sudah ada dalam 10 perintah. Semua hal yang lain itu hanya bisa dikembalikan ke sini meskipun mungkin bentuknya sedikit lebih modern. Menyebar hoax ya, berita bohong, itu kan kita bisa kembalikan ke 10 perintah sebenarnya. Dosa apapun itu kita selalu bisa kembalikan ke 10 perintah karena memang itu merangkum seluruh dosa yang berat-berat tadi itu. Jadi kalau ada pertanyaan di luar 10 perintah itu ada enggak? Tidak ada. Karena landasan atau dasarnya atau prinsipnya sudah ada di 10 perintah. Silakan Anda menyebut dosa apapun. Nanti kan semua bisa dikembalikan kepada salah satu dari 10 perintah itu. Pelakor, pelakor ini kalau di Indonesia itu sedang marak-marak pelakor itu, perebut laki orang itu kan ada. Jangan mengingini istri samu dan sebagainya tadi itu semua dikembalikan pada 10 perintah. Jadi 10 perintah ini sudah mencakup semuanya. Hanya memang bentuk-bentuk secara rinci bisa berbeda-beda tentu saja. Korupsi itu kan korupsi lebih beda sama mencuri. Memang bentuk fisiknya berbeda tapi itu kan mencuri sebenarnya koruptor itu sama kan. Membunuh itu ya cuma itu sebenarnya. Silakan nanti Anda menyebutkan jenis dosa apapun, semua bisa dikembalikan pada 10 perintah. Ya mohon maaf, kita barusan mengalami apa yang kita sebut dosa mortal tadi, saya kira begitu ya. Jadi memang pengalamannya seperti itu. Contoh yang nyata. Baik, saya akan share screen lagi seperti awal tadi itu. Iya, sudah terlihatkah? Baik, saya ulangi dari bagian mana tadi ya? Bagian manakah ya? Bagian sudah agak belakang. Sebentar, saya teruskan. KGK 1858, Rama. Oh baik, terima kasih diingatkan ya. Ya. Kita baru saja mengalami ya pengalaman dosa mortal ya. Ya, ini dikatakan tadi itu ya 1858 materia grafis, decem mandati 10 perintah. Tetapi kemudian KGK yang sama masih kalimat lanjutannya yaitu masih KGK 1858 bicara mengenai bisa lebih berat, bisa kurang berat. Artinya bisa berkurang kadar salahnya, kadar mortalnya. Dikatakan dosa-dosa dapat lebih berat atau kurang berat. Contoh, pembunuhan lebih berat daripada pencurian, tentu saja. Karena pencurian tidak mengakibatkan nyawa orang lain melayang. Dia masih punya kesempatan hidup, meskipun mungkin memang kerugian yang ditimbulkan besar. Pembunuhan jelas menyelesaikan semuanya. Itu yang dimaksud dosa yang satu, meskipun sama-sama mortal, maksudnya begitu, tapi bobotnya bisa berbeda. Juga dikatakan sifat orang pribadi yang dilecehkan. Contoh, tindakan keras terhadap orang tua itu lebih berat daripada kepada orang lain. Itu yang dikatakan bisa lebih kurang bobotnya, bisa kurang bobotnya, bisa lebih, bisa kurang. Tapi sama-sama mortal. Pembunuhan dan perzinahan itu bisa lebih berat, bisa lebih kurang. Juga dalam hal perbuatan pembunuhan misalnya, pembunuhan yang direncanakan dengan pembunuhan karena membela diri sama-sama mortal. Tetapi tentu yang satu berat, yang satu kurang. Itu yang dikatakan begitu. Kemudian dalam kalimat lanjutan KGK pada poin selanjutnya 1859 dikatakan dosa berat menuntut pengertian penuh dan persetujuan penuh. Ia mengandaikan pengetahuan. Nah itu yang dimaksud pengetahuan. Dosa yang disebut mortal dapat menjadi tidak mortal ketika orang tahu. Tetapi memang ada kenyataan lain yang dikatakan bahwa di dalam bahasa asli dikatakan plenam cognitionem, kognisi. Kognisi berarti pengetahuan dan plenum konsensus berarti tahu. Berarti suatu dosa disebut mortal ketika kita tahu dengan kognisi. Kognisi berarti dengan pikiran atau dengan pengetahuan. Kemudian dengan konsensus berarti kita setuju atau memilih melakukan itu. Itu yang dimaksud dengan mortal. Maka dikatakan dosa berat atau dosa mortal mencakup persetujuan yang dipertimbangkan secukupnya supaya menjadi keputusan. Berarti kita memutuskan untuk melakukannya. Kita tahu membunuh itu berdosa dan kita tahu itu merupakan materi berat.
kita sudah tahu ada pengetahuan, tapi dilakukan juga berarti diputuskan untuk melakukan karena free will kita itu menjadi dosa mortal. Ada satu catatan dalam KGK 1859, ketidaktahuan yang disebabkan oleh kesalahan tidak mengurangi. Maksudnya apa? Orang bisa tidak tahu dalam arti pura-pura tidak tahu, itu maksudnya. Tegar hati. Nah, tegar hati itu menganggap enggak apa-apa, orang lain juga korupsi kok. Itu yang dinamakan ketegaran hati. Itu tidak mengurangi. Tetapi ketidaktahuan bukan karena salah pribadi dapat mengurangi kesalahan berat. Contoh, ada orang yang tidak terdidik dengan baik dengan katekese, dia tidak tahu bahwa aborsi itu pembunuhan. Ada orang memang tidak tahu. Dalam beberapa pembicaraan ada orang Katolik yang memang tidak tahu bahwa dia menganggap kalau belum lahir sebagai manusia itu belum manusia. Nah itu memang pendidikan katekesi mungkin dia tidak terlalu ngerti atau pendidikan juga kurang, pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan ketidaktahuan bukan karena kesalahan pribadi. Dikatakan mengurangi tanggung jawab. Bahkan bisa menghapuskan sama sekali. Mungkin ada suku-suku terpencil yang baru terima Katolik dibaptis baru 2 hari. Dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum moral, tapi bukan karena hal yang lain, tapi karena murni tidak tahu. Itu bisa dikatakan menghapuskan sama sekali. Berarti bahasa gampangnya yang tadinya dosa mortal bisa berubah menjadi tidak mortal. Di mata Allah tentu saja. Tetapi memang KGK juga memberi catatan lain bahwa 1860 dalam Katekismus Gereja Katolik mengatakan, tetapi harus kita ingat hati nurani manusia bicara mengenai prinsip moral. Meskipun belum pernah dengar Injil, meskipun belum pernah dengar yang namanya Alkitab, meskipun belum pernah dengar yang namanya moral Katolik, meskipun belum pernah dengar namanya pelajaran agama Katolik, tapi hati nurani manusia membimbing. Manusia yang tidak kenal Injil pun tahu membunuh itu salah. Itu yang dimaksudkan. Prinsip-prinsip moral di dalam hati manusia. Itu yang dimaksudkan. Berarti sebenarnya setiap manusia meskipun tidak sempurna juga mengenal prinsip-prinsip moral meskipun dia belum pernah mendengar pengajaran gereja. Suku-suku terpencil itu mereka tahu kok. Menghormati orang tua itu suatu kewajiban. Yang gitu-gitu yang saya maksudkan. Mencuri itu salah, itu tahu. Hampir seluruh kehidupan di dunia ini, sekalipun yang belum pernah dengar Injil, tahu mencuri itu salah, membunuh itu salah, mengambil pasangan orang itu salah. Itu yang dimaksudkan prinsip-prinsip moral di dalam hati manusia itu begitu. Hati nurani manusia di seluruh dunia itu bahasa gampangnya sudah kayak ditanami chip oleh Tuhan untuk tahu membedakan apa yang sesungguhnya sesuai kehendak Allah dan tidak sesuai. Meskipun kadang berada dalam keadaan tidak sempurna. Nah, Injil memberitahu supaya menjadi sempurna. Namun dikatakan catatan lain, dosa karena sikap jahat atau karena keputusan yang dipertimbangkan mempunyai bobot paling berat. Sikap jahat berarti diniatkan. Berarti kalau dalam bahasa hukum, kejahatan terencana. Itu maksudnya sikap jahat. Itu yang paling berat. Paling berat itu kalau sesuatu yang kemudian direncanakan, contohnya suatu pembunuhan yang direncanakan. Suaminya saya bunuh supaya istrinya saya ambil. Nah itu contohnya, itu yang dinamakan sikap jahat, sesuatu yang diniatkan untuk dilakukan. Itu bobotnya paling berat. Tentu ini semua ukuran di mata Tuhan. Gereja merumuskan ini untuk memberitahu kita supaya kita tidak salah dalam melangkah. Maka di dalam KGK 1861 dikatakan, kalau dosa mortal tidak diperbaiki, melalui apa? Melalui penyesalan dan pengampunan ilahi. Di bagian terakhir nanti akan saya jelaskan, yaitu melalui sakramen tobat. Dosa mortal menyebabkan kematian abadi di dalam neraka. Jadi Gereja Katolik bicara dengan sangat jelas bahwa dosa mortal yang tidak diperbaiki, maksudnya dosa mortal yang tidak disesali, dosa mortal yang tidak dimohonkan pengampunan, membuat Anda mortal, modar di dalam neraka. Artinya, sekali Anda membunuh orang, Anda tidak menyesal dan tidak mohon pengampunan, kalau Anda mati, Anda di neraka. Itu yang dimaksudkan dosa mortal itu seperti itu. Apakah dosa mortal bisa diperbaiki? Bisa.
Nanti di bagian terakhir akan saya jelaskan bagaimana memperbaiki dosa mortal itu. Tetapi kalimat lanjutannya, penilaian tetap ada pada diri Allah yang menilai manusia secara adil dan maha rahim. Maksudnya apa? Ini semua tadi itu penilaian manusia yang diberikan melalui pengajaran gereja. Sebagai rambu-rambu jalan untuk kita. Untuk mengetahui, oh itu mortal, itu tidak. Tetapi begini loh maksudnya. Sama-sama membunuh, motifnya itu bisa beraneka ragam dan tidak satu rupa. Sama-sama mencuri, motifnya itu bisa beraneka ragam. Dan hanya Allah yang tahu motif itu, karena motif tersembunyi dalam hati manusia. Bahkan hukum positif pun, hukum negara pun tidak bisa mengenali motif dengan yang paling dalam kan. Karena cerita mengenai manusia itu kan kompleks. Tidak sesimpel cerita film saja pun kalau yang canggih kan kompleks. Manusia itu segala macamnya kompleks. Maka sama-sama pembunuhan contohnya bisa sangat berbeda di mata Allah. Maka Gereja Katolik tetap memberi keterangan penilaian yang paling benar tetap kita serahkan pada manusia. Contohnya maksudnya begini. Kalau manusia melakukan pembunuhan kemudian dia mati, apakah dia pasti masuk neraka? Karena dia melakukan dosa mortal lalu dia mati. Dalam pandangan kita sebagai manusia begitulah yang diajarkan gereja. Tetapi siapa yang tahu di dalam hati yang terdalam, motifnya, situasinya, lingkungannya, keadaan fisiknya, keadaan psikisnya. Siapa tahu dia terguncang menjadi bahasa gampangnya setengah gila, tidak terkontrol, kan berbeda sekali dengan orang yang membuat keputusan secara normal, wajar, dan waras. Nah ini, kita tidak tahu manusia sampai ke titik yang terdalamnya. Maka Gereja Katolik mengajarkan melalui KGK 1861, bagaimanapun kita harus menyerahkan penilaian mengenai itu semua pada keadilan Allah dan kerahiman Allah yang menilai manusia tidak hanya dari faktor yang terlihat, tapi dari faktor yang terdalam, jiwa, termasuk juga dalam dirinya itu ada apa, itulah Allah. Jadi ini mau memberi kita batasan, kita bisa tahu hal-hal yang umum. Ya, hal-hal yang umum yang dimaksud mortal itu yang ini. Tetapi hal yang lebih khusus dan rinci, tiap pribadi hanya Allah yang mengetahui. Jadi itu keterbatasan kita, bukan berarti kita bisa mengadili orang lain dengan seenak kita, oh itu pasti neraka, nggak bisa. Itu yang dimaksudkan dengan keterangan tambahan klausul dalam KGK 1861 itu. Jadi tidak bisa kemudian wah dia habis berzinah terus mati berarti neraka ya Romo. Ya nggak tahu karena yang tahu Allah. Itu loh. Itu maksudnya seperti itu bahasa gampangnya. Kemudian di dalam KGK 1862 dikatakan dosa ringan dilakukan kalau ya bagian kedua materinya berat tapi tanpa pengetahuan penuh dan tanpa persetujuan. Ingat bagian awal tadi. Dosa mortal disebut mortal kalau ya tiga hal ini serentak. Halnya berat, materinya berat, orangnya tahu, dan orangnya memilih melakukan itu. Tetapi karena kalau orangnya tidak tahu, berarti dia tidak bisa melakukan pemilihan dengan benar kan? Maka yang mortal itu menjadi venial. Karena orangnya nggak tahu bahwa itu sesuatu yang secara hukum salah, secara gereja salah, secara perintah Tuhan juga salah. Karena bisa saja orang tidak tahu mengenai sesuatu yang berat. Jadi dosa mortal kalau orang yang nggak tahu memilih nggak bisa karena dia nggak tahu, maka tidak bisa membuat keputusan untuk memilih dan seterusnya sehingga berubah menjadi dosa venial. Kemudian bagian terakhir dari dosa mortal digarisbawahi di dalam KGK 1856, yaitu dosa mortal itu bisa diperbaiki dengan sakramen pengakuan. Maksudnya, kalau kita telah melakukan dosa mortal, berarti kita bahasa gampangnya terputus dari hubungan dengan Tuhan, masuk neraka. Tetapi kalau kita kemudian mengakui itu, menyesal, mohon ampun kepada Tuhan, maka kita dihubungkan kembali. Jadi sakramen tobat itu sebenarnya bahasa gampangnya apa? Begini. Sakramen tobat itu bahasa gampangnya adalah kita yang sudah mencabut hubungan itu sehingga listrik kita padam, mohon
agar Allah menghubungkan kembali. Karena yang bisa menghubungkan kembali hanya Allah. Kita hanya bisa mencabut. Nah, kita kalau bertobat itu mohon Tuhan, saya menyesal sudah mencabut hubungan tadi sehingga saya mati. Tolong please, saya dihubungkan kembali dengan sumber hidup yaitu Engkau. Maka Tuhan mengatakan, aku mengampuni. Tapi pengampunan itu terjadi kalau kita mohon, dan mohon itu terjadi kalau kita menyesal dan namanya bertobat, maka sakramen tobat. Berarti sebenarnya sakramen tobat itu kita menyesal telah berdosa, mohon Tuhan mengampuni. Nah, kalau Tuhan sudah mengampuni, kita dihubungkan kembali. Lalu hidup. Jadi sebenarnya itulah sakramen tobat. Kita menyesal dan mohon agar Tuhan menghubungkan kembali supaya listrik kita hidup. Itu yang namanya dosa mortal. Dosa venial itu dosa ringan apabila materinya tidak berat, kecil-kecil lah. Ya, Anda mencubit teman. Ya, mencubit itu kemudian sakit. Ya, dosa enggak itu? Ya dosa karena jahat. Tapi kecil, materinya tidak berat, tidak membahayakan nyawa, tidak sesuatu yang fatal, tidak menghentikan hidup orang dan sebagainya. Hal-hal yang kecil-kecil itulah itu. Yang sehari-hari kita lakukan sebagai suatu kesalahan. Saya berdoa terus ketiduran. Seperti itulah kira-kira ya. Jahil, kentut di muka teman, jahat enggak, itu jahat, itu dosa. Tapi materinya tidak berat. Nah, itu yang dikatakan KGK 1862 di sana. Itu akan memperlemah yang tadi saya katakan dengan gambaran, listriknya menjadi terganggu tapi tidak mematikan. Maka dikatakan memperlemah kebajikan ilahi, menghalangi jiwa untuk maju. Kemalasan atau kita doa tertidur kita nggak perbaiki ya untuk sulit untuk maju. Maka KGK 1862 mengatakan dosa venial menghalang-halangi jiwa untuk maju, untuk melakukan kebajikan atau kebaikan yang bersifat moral. Itu akan mengakibatkan siksa dosa sementara. Ini hubungannya dengan purgatorium. Saya juga membahas juga di purgatorium di channel YouTube Katkit. Silakan nanti Anda lihat itu. Tetapi juga hati-hati bahwa catatan dalam KGK 1862 mengatakan dosa ringan kalau tidak disesali mempersiapkan kita untuk dosa berat. Jadi bahasa Indonesia yang sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit itu betul. Kalau bertumpuk bisa lama-lama mempersiapkan kita untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih berat, lebih mortal. Karena apa? Kebiasaan berdosa. Lama-lama kan menjadi kebal. Ya, itulah yang akan terjadi. Lalu ini yang sudah dijelaskan di awal, rumusannya saja sekarang. Dosa venial tidak memutuskan perjanjian dengan Allah. Ia dapat diperbaiki secara manusiawi. Kenapa? Karena setiap kali Anda merayakan Ekaristi dan Anda melakukan ritus tobat, dosa venial Anda hilang. Dan diperbaiki secara manusiawi bisa. Tapi kalau dosa mortal tidak bisa. Artinya membutuhkan Allah yang menghidupkan Anda kembali, bahasa gampangnya membuat Anda nyolok kembali ke itu. Nah, itu nyolok kembali yang bisa mencolokkan siapa? Ya hanya Allah. Tapi kalau dosa venial bisa diperbaiki secara manusiawi. Kalau kita tekun lama-lama kejelekan itu hilang. Lalu menjadi baik. Itu maksudnya begitu. Lalu sudah juga diampuni lewat apa? Ritus tobat. Di dalam sakramen Ekaristi. Yaitu pada bagian awal. Kyrie eleison itu loh. Saya mengaku ya. Itulah yang terjadi dengan dosa venial. Epilog bagian terakhir. Di dalam Alkitab dikatakan kalau dosa menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun. Nah ini yang saya katakan ada dosa yang tidak diampuni. Dalam KGK 1864 dikatakan tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus ia tidak mendapat ampun selama-lamanya tapi bersalah karena berbuat dosa kekal. Apakah ada ayatnya? Ada. Kita lihat Matius 12 ayat 31 dan 32. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Itu sendiri dikatakan oleh Tuhan, saudara-saudari. Matius 12 ayat 31 dan 32. Dikatakan, jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak. Dan di dunia yang akan datang pun tidak. Artinya memang ada memang ada sesuatu yang tidak terampuni. Ya, tidak terampuni. Lalu juga dalam Lukas ya, Lukas 12 ayat 10.
Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Inilah dosa yang tidak diampuni. Artinya apa? Gereja Katolik membuat artinya. Jadi kalau Anda membaca Lukas 12 ayat 10 dan juga Matius 12 ayat 31 sampai 32, artinya ada di KGK 1864. Ini artinya, saya bacakan. Kerahiman Allah tidak mengenal batas, tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya menghujat Roh Kudus dalam Lukas 12 ayat 10 tadi itu artinya adalah bagian terakhir dari 1864, tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian. Itu yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus adalah orang yang berdosa mortal tapi sampai detik ajal pun tidak mau bertobat. Pokoknya ini sesuatu yang sampai detik-detik terakhir ia tidak mau menerima, menolak pengampunan, atau dalam bahasa gampang tidak bertobat sampai ajal. Itu yang disebut dosa menghujat Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apakah Allah tidak mau mengampuni atau memang tidak bisa diampuni? Jawabannya adalah, orangnya sendiri tidak berniat diampuni. Orangnya sendiri tidak membuat dirinya diampuni. Jadi sebenarnya Allah mengampuni semua dosa. Tapi kalau orang menolak pengampunan, bagaimana dia bisa diampuni? Itu maksudnya. Kalau sampai detik terakhir dia tidak mau bertobat, detik terakhir dia tidak mau menerima pengampunan Allah, berarti kan sesungguhnya Allah pun dia tolak. Pengampunannya Allah pun dia tolak. Itulah arti dari dosa menghujat Roh Kudus. Jadi sesungguhnya Gereja Katolik sudah membuat arti dari Lukas 12 ayat 10 tadi pada kaki ke-1864. Orang yang menolak pengampunan Allah. Kalau pengampunan Allah ditolak, bagaimana diampuni? Nah itu maksudnya. Jadi sesungguhnya semua dosa memang diampuni sejauh orangnya mau diampuni. Karena free will, Allah memberi kita kebebasan. Free will, kehendak bebas, Allah memberi kita kebebasan mau tetap menyatu, terikat, atau melepaskan diri dari ikatan. Itu saja sebenarnya yang terjadi dengan yang namanya menghujat Roh Kudus. Semoga obrolan kita ini membuka cakrawala berpikir mengenai iman kita. Mungkin pertanyaan nanti boleh hal-hal yang lebih rinci, boleh silahkan, tapi hal-hal yang lebih prinsip juga saya persilahkan. Shalom alaikum. Terima kasih Rama. Wah, setelah dengerin pengajaran Rama dan dihubungkan dengan seperti 10 perintah Allah, kalau saya refleksi diri sendiri nih, kayaknya saya banyak sekali juga melakukan dosa mortal yang tanpa saya baru tahu sekarang nih Rama. Gawat. Puji Tuhan ya, teman-teman, kita bersyukur siang hari ini lewat pengajaran dari Rama kita bisa lebih mengerti, bisa memperbaiki hidup kita lebih lagi ya. Yuk kita kasih jempol untuk Rama. Sama-sama semua kasih jempol. Terima kasih Rama untuk memberkati kita, memberitahu kepada kita rambu-rambu supaya kita nggak tergelincir, nggak modar Rama. Ya, sekarang untuk ada banyak pertanyaan ya rupanya Susan ya. Ya banyak. Rama, untuk pertanyaan saya minta bantuan Susan untuk bertanya. Nanti Susan yang akan menanyakan kepada Rama ya. Oh baik, silakan dipertanyakan supaya nanti satu persatu saja, nanti satu persatu saya jawab. Baik Rama. Pertanyaan pertama dari Pak Frank, Romo, masturbasi itu dosa atau tidak menurut ajaran magisterium? Kalau itu dosa, maka masturbasi itu termasuk mortal atau venial sin? Dan apa dasar Alkitabnya yang menyatakan masturbasi itu dosa? Ya, masturbasi termasuk dosa tentu saja karena menggunakan seksualitas bukan pada tujuan yang semestinya. Tujuan seksualitas adalah hubungan dua orang manusia dengan saling mencintai dan keturunan. Maka masturbasi itu menyalahgunakan seksualitas manusia. Maka dasarnya jelas sekali, diciptakan pria dan wanita, wanita menjadi satu, kemudian beranak cuculah. Nah, seks itu dalam kerangka itu kan sebenarnya.
Mereka menjadi satu dan mereka menghasilkan keturunan. Sedangkan masturbasi bukan karena tujuan itu. Demikian jawabannya. Masih ada sambungan tadi Rama pertanyaannya. Kalau masturbasi itu mortal sin, maka konsekuensinya adalah orang yang melakukan masturbasi tidak boleh menerima komuni sebelum... Betul. Sebelum menerima sakramen tobat. Jadi sebenarnya setiap kali kita melakukan mortal sins, jadi dosa mortal memang kita terhalang untuk komuni, maka dosa mortal hanya bisa terhapus kalau kita terima sakramen tobat. Nah itu betul nyambungnya ke sana. KGK dengan sangat jelas. Jadi intinya ada dua kalau terkait dengan dosa. Dosa venial terhapus dengan ikut misa, ya, dengan sakramen ekaristi. Tapi dosa mortal itu terhapus kalau kita mohon pengampunan lewat sakramen tobat. Demikian. Oke, terima kasih Romo. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Olivia. Siang Romo, ketika kita memutus, apakah Tuhan tidak mencegah? Karena kan Tuhan menciptakan manusia seturut rupanya. Apakah ketika ada seseorang yang melakukan dosa mortal, bagaimana sikap gereja? Apa konsekuensi orang yang melakukannya? Tuhan tentu mencegah kan, sudah sejak awal kan Tuhan mencegah. Kalau kamu makan buah ini kamu mati. Apakah itu bukan mencegah? Itu mencegah, tapi kamu bebas. Nah itu kalimatnya kan begitu. Jadi sebenarnya kan Tuhan mencegah sejak awal jangan makan. Kalau kamu makan kamu mati. Tetapi kamu bebas. Free will itulah. Jadi Tuhan itu membebaskan kita memilih apapun yang kita mau, termasuk memilih tetap berada dalam Tuhan, hubungan tadi, atau memilih melepaskan diri dari hubungan. Tuhan tentu saja mencegah. Tapi pencegahan Tuhan itu tidak bisa memaksa manusia. Tuhan itu kita itu bukan Tuhan yang memaksa, tapi Tuhan yang memberi kebebasan setelah memberikan namanya free will tadi itu kepada kita. Begitu. Ceritanya kan begitu, cerita besarnya kan begitu. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita diberitahu, tetapi kita tidak dipaksa untuk melakukannya. Itulah yang namanya free will. Itulah kerangka berpikir mengenai gambar dan rupa Allah. Kan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kan boleh dikatakan diciptakan seperti Allah. Allah kan bebas, maka manusia bebas. Nah gitu loh. Allah itu bebas berbuat apapun. Manusia juga bebas berbuat apapun, itulah kenapa manusia disebut diciptakan dengan menurut gambar dan rupa Allah. Karena karena Allah bebas, Allah memberi kebebasan mutlak kepada manusia. Kita ini mutlak bebas loh, apapun yang kita pilih. Nah itulah yang namanya konsep free will tadi. Karena Tuhan justru karena sangat mencintai kita. Demikian. Oke, makasih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Caroline. Aborsi, bunuh diri termasuk dosa mortal. Kalau dibunuh, apakah keselamatan jiwa korbannya bisa diselamatkan? Saya belum menangkap maksudnya. Kalau dibunuh, maksudnya bukan bunuh diri, ada satu pembunuhan mungkin dibunuh nih korbannya. Apakah keselamatan jiwa korbannya bisa diselamatkan? Kalau dibunuh kan berarti orangnya tidak melakukan dosa apapun ya. Atau bagaimana? Saya mohon dielaborasi lagi. Barangkali saya belum menangkap ya. Kan kita sedang bicara dalam konteks melakukan. Kalau dibunuh kan berarti tidak melakukan. Ya. Nah, mohon kalau mungkin ada yang bertanya mungkin bisa dengan open mic ya, supaya bisa diperjelas yang dimaksud apa. Karena konteksnya saya tidak terlalu jelas. Buat Ibu Caroline Gunawan mungkin bisa langsung menanyakan, tolong di-unmute. Ya. Makasih, selamat siang Romo. Ya maksudnya kalau yang dibunuh itu kan korban. Maksudnya dia tuh punya kesempatan untuk diselamatkan nggak? Walaupun memang justru karena dia bukan pelakunya. Tapi kan matinya secara tidak wajar begitu Romo. Maksudnya dalam pandangan manusia ya Romo. Betul, lalu hubungannya dengan yang korbannya apa yang Ibu tanyakan apa? Keselamatan korbannya gitu Romo. Artinya dia keselamatan korbannya. Baik. Ya sangat bergantung apakah orang itu melakukan dosa mortal atau tidak. Bahasa gampangnya begini. Kalau saya selesai melakukan dosa mortal, umpamanya ya, saya habis membunuh orang, ya karena saya mafia kan bunuh orang, dor. Berarti kan saya melakukan dosa mortal. Di depan ada yang membalas membunuh, dor, saya mati. Ya saya masuk neraka tentu saja. Karena pada saat saya mati, itu kan saya dalam keadaan melakukan dosa mortal. Ya bergantung orang yang dibunuh itu gitu ya. Tadi kalau gambaran saya tadi seperti itu, saya anggota mafia, selesai membunuh orang dor,
Di depan rumah saya kemudian dor, saya mati. Tapi kematian saya kan dalam keadaan saya melakukan dosa mortal. Ya dalam bahasa kita, pandangan kita manusia tentulah saya mortal, saya modar di neraka. Nah itu sangat bergantung pada bagaimana orang tadi itu yang dibunuh. Nah itu begitu ya Bu ya. Ya. Romo boleh nyambung sedikit, Romo. Silakan. Kita tahu bahwa hidup dan kematian adalah misteri dan hanya Tuhan yang tahu gitu. Jadi kapan kita harus menghadap lah gitu ya, Romo istilahnya. Meninggal bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan. Nah, kalau kategori dibunuh itu termasuk juga perkenanan Allah nggak gitu, Romo? Ya tentulah. Jadi cara mati kita apapun itu tidak ada yang di luar perkenanan Allah. Jadi cara mati itu hanya caranya yang berbeda, tapi kematian semua ya ada di tangan Tuhan. Caranya memang macam-macam, karena kehidupan itu kan cara lepasnya nyawa itu berbeda-beda. Yang ada yang wajar dengan tenang, tapi juga kan ada yang dibunuh, ada yang bahkan korban mengerikan, misalnya pesawat jatuh. Ya kita tidak tahu. Kita akan sebenarnya bahasa gampangnya cara mati tidak berpengaruh pada apapun. Tapi yang berpengaruh kan perbuatan kita tadi itu. Jadi cara mati itu tidak ada membawa pengaruh apapun. Mau kita mati dengan wajar, mau kita mati overdosis, mau kita mati sedang misa. Kalau kita mati sedang misa bukan berarti kemana kita masuk surga. Karena apa? Sebelum misa kita membunuh orang. Mortal kan berarti kan? Wah ini orang suci sekali mati dalam keadaan misa, tidak ada pengaruh gitu. Tapi apapun yang kita lakukan itulah yang membawa pengaruh kan sebenarnya. Catatan saya cara mati sangat beraneka ragam, semua itu perkenan Tuhan. Artinya semua itu ya memang dalam izin Tuhan dan tidak membawa pengaruh pada apapun keselamatan abadi kita. Yang membawa pengaruh ya pertanggungjawaban perbuatan kita tadi itu. Demikian ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Romo dari Ibu Dema. Rama, bagaimana kalau kita lupa pernah dengan sadar berdosa berat dan belum mengaku dosa? Kalau lupa dan belum mengaku dosa, kemudian kita ingat yang ngaku dosa, ya gitu ya. Kalau seandainya kita tidak ingat sampai detik terakhir, ya sebaiknya pada saat mengaku dosa kita sampaikan dosa-dosa mortal yang ya boleh dikatakan yang saya lalai atau terlupa atau sudah tidak ingat lagi. Kalau pas pengakuan Anda sampaikan. Jadi selain dosa-dosa yang jelas, pada saat pengakuan Anda pun juga sampaikan kemungkinan dosa mortal yang saya lalai, saya lupa, atau saya waktu lalu tidak tahu sehingga sudah hilang dari ingatan, Anda sampaikan seperti itu, mohon juga itu diampuni kepada Tuhan. Nah gitu caranya. Yang kedua, setelah Anda ingat, Anda buru-buru ya. Hanya umumnya saya sih menduga kalau dosa mortal umumnya kok ingat. Karena ini kan materinya saja sudah berat gitu ya. Kalau utang bisa kita lupa biasanya itu ya. Tapi kalau yang halal yang karena dosa mortal itu kan materinya sudah berat ya. Umumnya kita ingat sih itu. Ya memang kalau Anda yang lupa caranya seperti itu pada saat Anda pengakuan dosa. Anda sampaikan seperti itu. Saya juga mohon diampuni dosa-dosa yang sudah terkubur dari ingatan saya atau sudah tidak saya ingat secara memori, yaitu dosa-dosa yang baik sifatnya mortal maupun venial, mohon juga diampuni. Nanti kalau pengakuan dosa jangan lupa bagian terakhir ada itu. Namun begitu teringat, ketika ingat itu Anda langsung membuat pengakuan dosa lagi untuk dosa yang itu yang sudah teringat, begitu. Baik. Berikutnya dari Ibu Magdalena P, agak panjang nih Romo. Rama, belakangan ini banyak pasangan suami istri yang tidak bercerai, tapi sudah pisah rumah, mungkin karena di gereja Katolik tidak mudah untuk mengurus anulasi. Kemudian, misal si wanita yang secara ekonomi kekurangan dan harus dibiayai, dan harus biayai anak-anak hasil perkawinan terdahulu, bertemu orang single yang berkecukupan, dan menerima segala kekurangan, akhirnya mereka kumpul dalam satu rumah, tanpa disahkan hukum gereja. Apakah termasuk zina dan dosa berat? Bukankah sesuatu dianggap dosa jika ada yang dirugikan dengan dilakukannya dosa tersebut? Tapi dalam hal tadi, justru diuntungkan bukan dirugikan. Jadi, mungkinkah timbangannya berubah jadi dosa ringan atau venial karena menguntungkan? Baik, saya akan mengomentari dulu definisi dosa menurut penanya ya.
definisi dosanya sudah kurang tepat. Dosa itu bukan berarti ada sesuatu yang dirugikan. Dosa itu melawan atau tidak taat kepada Allah. Nah itu. Jadi dosa itu bukan selalu sesuatu yang merugikan. Bukan sesuatu yang selalu membawa kerugian. Nah itu konsep mengenai dosanya diperbaiki dulu menurut saya ya. Baru nanti bisa dijawab ya pertanyaannya. Kalau konsep dosanya seperti itu berarti sesuatu yang tidak merugikan. Bunuh diri itu merugikan apa? Tidak merugikan kan? Nah, apakah itu lalu tidak berdosa? Nah itu ya. Saya komentar dulu pada definisi dosa. Dosa bukan berarti sesuatu yang merugikan orang lain. Dosa bisa merugikan, tapi tidak selalu merugikan. Contoh, dosa awal manusia, Adam dan Hawa, itu merugikan siapa? Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Dosa yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus yang 3, siapa yang dirugikan? Mengubah batu menjadi roti, siapa yang dirugikan? Tidak ada yang dirugikan. Terjun dari puncak bait Allah, siapa yang dirugikan? Tidak ada yang dirugikan. Menjadi raja dunia, siapa yang dirugikan? Tidak ada yang dirugikan. Kenapa kok Yesus menolak? Karena melawan kehendak Allah. Jadi dosa itu kan tidak taat kepada Allah. Itu saja definisinya. Allah menghendaki hidup manusia terberkati dalam perkawinan. Itu yang dikehendaki Allah kan. Maka berarti hidup bersama tanpa ikatan perkawinan berarti dosa. Karena apa? Melawan kehendak Allah. Tidak taat kepada kehendak Allah. Berarti apa? Melanggar 10 perintah. Dalam arti apa? Berzinahan. Berarti apa? Mortal. Nah itu nalarnya seperti itu tentu saja ya. Harus saya balik dari belakang. Kita tidak boleh mengartikan dosa sebagai perbuatan yang merugikan. Karena tidak semua tindakan dosa merugikan orang lain. Contoh tadi yang ditanyakan di awal, masturbasi itu yang dirugikan siapa? Kan tidak ada toh. Tidak ada loh. Tidak ada yang dirugikan dengan itu. Tidak ada. Tapi apakah itu bukan dosa? Tentu saja dosa. Kalau Anda pencandu narkoba, Anda mabuk sendiri, gua sendiri, duit gua sendiri. Siapa yang dirugikan? Tidak ada. Tapi apakah itu bukan suatu dosa? Dosa karena tidak taat kepada Allah. Tubuhmu bait Roh Kudus, merusak bait Roh Kudus dan dosa. Ya gitu ya. Nah, itu tadi komentar saya adalah pengertian mengenai dosa itu sendiri kita perlu samakan dengan pengertian menurut Gereja Katolik. Nah itu jawaban saya. Baik, berikutnya dari Ibu Sheni. Rama, jika semua dosa bisa dihubungkan dengan melanggar 10 perintah Allah, berarti semua orang berdosa mortal. Ya tidak semua orang berdosa mortal. Kalau saya artinya jahil kepada teman kan ya nggak mortal ya. Ada dosa-dosa kecil tentu saja. Ada dosa yang tidak mortal tentu saja. Karena kan tidak seluruh perbuatan salah kita adalah mortal ya. Ya gitu ya. Dosa kalau kita berdoa kemudian ngantuk kan tidak mortal gitu ya. Dosa berdoa kemudian tertidur dosa enggak Romo? Ya dosa, tapi tidak mortal gitu. Kenapa kok dosa? Logikanya dari mana? Kan ngantuk Romo. Ya kan kita sudah mau mencintai Tuhan dengan doa. Tapi cintanya kan enggak sampai. Lah itu kan salah kan? Nah gitu loh. Gitu ya kan gitu. Tapi memang tidak mortal. Jadi memang ada beberapa hal yang ya tidak mortal ya, sesuatu yang kecil-kecil kita mencubit temen yang gitu, jahil temen pakai karet dicepret. Anak-anak kecil itu kan nggak mortal dosanya. Yang gitu-gitu kan, ya kan? Nah, itu bisa kita lihat dalam hidup sehari-hari sebagai contoh-contoh seperti itu. Begitu ya? Oke, baik. Pertanyaan berikut dari Ibu Nia Harimurti. Romo, apakah dalam Gereja Katolik kita yang masih hidup bisa mempersembahkan sili bagi dosa-dosa keluarga kita yang sudah meninggal dan belum bertobat? Iya, bisa, tapi itu hanya dosa venial tentu saja. Karena kalau berdosa mortal kan dia sudah di neraka. Nah, gitu. Itu nanti Anda konsepnya lihat nanti di kehidupan setelah kematian. Ada di channel YouTube Katkit. Jadi kalau kita mempersembahkan doa, kita misa untuk yang telah meninggal, itu sebenarnya kan kita mendoakan mereka supaya dihapus dosa-dosa venialnya. Karena kalau dosa mortal, otomatis dia di neraka. Di neraka tidak bisa lagi diubah karena keputusan kekal. Itu ya, begitu. Baik. Dari Bapak Leo, Romo, bagaimana nasib orang-orang yang cacat mental sehingga tidak bisa melakukan pengakuan dosa secara sadar dan atas kehendak untuk bertobat? Nah tadi itu, berarti kalau kita mengacu pada 3 syarat serentak tadi ingat ya,
materi berat, tahu tentang itu, memilih melakukan itu. Berarti kan syarat kedua dan ketiga tidak terpenuhi orang yang cacat mental. Orang yang cacat mental tidak tahu tentang itu. Karena tidak tahu, dia tidak bisa melakukan pemilihan. Oh, enggak tahu kan? Berarti sesungguhnya orang yang cacat mental atau orang gila tidak pernah melakukan dosa mortal. Meskipun materinya berat. Jadi kalau Anda tidak pengen masuk neraka, jadilah orang gila. Karena orang gila tidak akan masuk neraka. Karena orang gila tidak bisa melakukan dosa mortal akibat dia tidak tahu. Sehingga tidak bisa memilih. Meskipun materinya berat. Contoh, orang gila kan mungkin ngamuk sampai membunuh orang. Tapi apa? Pembunuhan yang dia lakukan bukan dalam keadaan dia tahu. Bukan dalam keadaan dia bisa memilih atau menimbang. Tapi karena error in persone, kan gitu. Jadi orang cacat mental, orang gila itu sesungguhnya menurut ukuran tadi itu tidak pernah berdosa mortal. Jadi kalau mau aman dari neraka, jadilah orang gila, saudara. Ya ini bercanda tentu saja ya. Ya itu seperti itu ya, demikian. Oke. Dari Pak Keke, Romo, di masa pandemi ini ibadah tobat dilakukan secara online. Apakah ini juga mengampuni dosa berat dan ringan yang kita lakukan? Ya, untuk masa pandemi memang diizinkan kita sementara begitu, tetapi nanti begitu punya kesempatan harus segera menghadap imam. Jadi sementara kita memang bisa secara online, itu juga menghapus karena ini gereja dalam masa darurat mengatur demikian. Tetapi kalau tiba saatnya Anda punya kesempatan dan tidak melakukan, Anda malah berdosa ya. Jadi maksudnya nanti ketika semuanya sudah beres, semuanya sudah bagus kembali ke awal, Anda punya kesempatan, kan kemarin sudah diampuni. Nah itu keliru. Syaratnya adalah ketika nanti semuanya sudah normal, tetap harus menemui seorang imam. Untuk mengakukan dosa yang kemarin kita lakukan secara online. Tapi kita kan nggak tahu kapan normalnya. Intinya kalau semua sudah normal kembali, segera saja langsung menemui untuk dosa yang kemarin. Tetapi seandainya, ya bahasa manusiawinya amit-amit. Kemudian Anda meninggal 2 bulan lagi, Anda sudah dihapuskan dengan pengakuan dosa yang secara tadi itu ya. Itu yang disebut pengakuan dosa pribadi dalam keadaan yang abnormal, dalam keadaan yang khusus, yaitu pandemi ini. Begitu. Baik. Romo masih banyak pertanyaan. Kira-kira Romo masih ada berapa waktu untuk bisa? Silakan, saya mau ngikuti saja. Mau sampai jam 12 malam juga boleh. Saya mengikuti panitia, silakan kalau masih ada pertanyaan. Saya mengikuti waktunya panitia. Oke, baik. Dari Ibu Liana Santoso, Romo boleh saya bertanya, jika dosa mortal seperti aborsi atau penipuan yang merugikan banyak orang yang dilakukan sebelum menerima penyelamatan atau dibaptis, apa dosa tersebut sudah diampuni sewaktu menerima pembaptisan? Iya, pertanyaan menarik. Nah, dosa mortal yang dilakukan sebelum pembaptisan itu akan terhapus pada saat pembaptisan. Nah itu. Jadi sebenarnya sakramen tobat itu menghapuskan dosa-dosa mortal kita setelah pembaptisan. Karena dosa mortal yang kita lakukan sebelum pembaptisan itu sudah hilang pada saat pembaptisan. Karena apa? Karena baptisan membawa efek pengampunan dosa, juga dosa mortal. Jadi bahasa gampangnya, kalau 3 hari yang lalu saya bunuh orang, saya menyesal sungguh-sungguh, dan dalam penyesalan itu kemudian saya dibaptis, 3 hari kemudian dosa saya yang pembunuhan itu dihapus oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Karena sakramen tobat hanya berlaku atau memang diperuntukkan kita untuk setelah baptisan. Bahasa gampangnya gini, kalau dibaptis kan kita 0, ini bahasa gampang ya, bahasa orang dagang ya, 0 ya, kembali ke 0. Di dalam perjalanan hidup kita setelah baptis kan kita mungkin salah. Mungkin berbuat salah dalam perjalanan kita. Setelah dibaptis kan 0. Kemudian kita salah mortal, minus kan. Nah untuk menetralkan kembali diperlukan sakramen tobat. Tetapi kalau dosa dilakukan sebelum baptis, dia diampuni pada saat pembaptisan terjadi. Demikian. Baik. Dari Ibu Popi Halim, Romo bagaimana dengan orang yang tidak pernah mau mengaku dosa? Apakah yang bersangkutan termasuk dosa mortal? Ya,
tidak pernah mengaku dosa, tetapi kalau dia tidak melakukan dosa mortal, ya sebenarnya tidak apa-apa, gitu. Karena tidak pernah melakukan dosa mortal. Tetapi kalau dia melakukan dosa mortal, ya tadi itu sebenarnya dia menghujat Roh Kudus yang terjadi. Kan artinya tadi itu, arti di bagian belakang tadi loh. Injil Lukas ya, 12 ayat 10 tadi itu, apa arti menghujat Roh Kudus? Arti menghujat Roh Kudus adalah orang yang sudah berdosa mortal, tapi tidak mau menyesal dan mohon ampunan Tuhan dalam sakramen. Tapi kalau orangnya hanya dosa-dosa venial, dosa-dosa kecil, kalau dia rajin ikut misa, tentu kan hilang. Jadi sebenarnya sakramen tobat ini kegunaannya terlebih untuk dosa mortal. Tidak dilarang untuk dosa venial, tidak, tetapi sebenarnya kegunaannya adalah untuk dosa mortal. Jadi orang tidak pernah mengaku dosa itu dalam sakramen tobat itu enggak apa-apa. Kalau, saya katakan kalau, tidak pernah melakukan dosa mortal. Namun, ada namunnya ya. Saran saya adalah, meskipun kita tidak pernah melakukan dosa mortal, sangat baik menerima sakramen tobat. Karena sakramen tobat berarti menumbuhkan kepekaan dalam diri kita mengenai dosa-dosa. Nah gitu loh. Merasa berdosa itu suatu kepekaan kemampuan loh. Kalau kita jarang, lama-lama kepekaan kita, nurani kita tumpul. Kayak orang kalau keseringan melakukan dosa tertentu itu lama-lama kan menganggap tidak dosa. Nah gitu loh. Kalau Anda sering menipu suami, lama-lama menganggap menipu suami itu enggak apa-apa. Silakan lihat saja dalam diri Anda sendiri. Para suami silakan. Kalau Anda sering ngibulin istri Anda lama-lama kan menilai itu tuh enggak apa-apa gitu. Karena itu berarti kepekaannya berkurang. Nah, saran saya adalah meskipun tak pernah dosa mortal, terimalah sakramen tobat karena itu menumbuhkan kepekaan dalam jiwa kita mengenai dosa-dosa. Nah itu. Itu lebih luas daripada yang ditanyakan, tapi juga untuk pengertian ya kita supaya juga lebih luas. Begitu. Baik. Dari Ibu Sylvia, ramah untuk dosa venial tapi terus dilakukan, misalnya suka berbohong, apakah bisa menjadi dosa mortal? Tadi KGK sangat jelas bahwa dosa venial yang terus-menerus akan mengantar kita pada dosa mortal. Nah itu. Kalau terus-menerus lama-lama akan mengantar. Karena tadi itu kepekaan mengenai kedosaan berkurang, kepekaan mengenai pengampunan Allah berkurang, lama-lama akan menjadi dosa mortal dengan bahasa gampang tadi itu. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu juga Santo Agustinus juga menegaskan dengan kuat ya bahwa dosa venial yang terus-menerus akan mengarahkan kita pada dosa mortal. Tidak otomatis menjadi dosa mortal, tidak ya. Tapi akan mengarahkan kita pada dosa mortal. Mengarahkan berarti mendorong. Bukan menjadi, tapi mendorong kita. Begitu. Oke, baik. Dari Pak Yori, Rama kalau berdosa mortal tak ada kesempatan ke purgatorium kah? Kalau dosa mortal tidak ada kesempatan ke purgatorium kah? Tergantung ya. Kalau dosa mortal kemudian Anda sudah terima sakramen tobat, maka kesempatan purgatorium. Kalau dosa mortal tanpa terima, wassalamualaikum. Sudah gitu ya. Ya, kalau Anda ya tergantung ya dosa mortal, tapi Anda punya kesempatan sakramen tobat, ya berarti purgatorium. Dosa mortal tetapi tidak sempat terima sakramen tobat, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu yang terjadi. Gitu ya. Dari Pak Hiro Chan, Rama beberapa teman Katolik kontrasepsi spiral atau suntik pil walaupun tahu dilarang oleh gereja dan mereka tetap menerima sakramen Ekaristi. Apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya tentu saja mortal ya, mortal kalau itu. Itu dibahas di Katolik Media, nanti silakan lihat itu Father Kenny Ang, Romo Kenny membahas mengenai kontrasepsi dan sebagainya. Nanti silakan ke Katolik Media, itu juga rekan ya, saya juga mengikut juga di situ, beberapa saya juga bicara di channel Katolik Media, nanti silakan Anda lihat secara lebih lengkap. Romo Kenny membicarakan contraception. Baik, dari Ibu Caroline, Romo menghujat Roh Kudus artinya menolak pengampunan. Berarti selama ini pemahaman saya tentang menghujat Roh Kudus, yaitu menyebut nama Allah dengan tidak hormat, menyembah berhala, bukan kategori menghujat Roh Kudus. Iya,
mengucap Roh Kudus tadi artinya adalah menerima pengampunan Tuhan sampai detik terakhir. Itu artinya. Sudah KGK mengartikan dengan sangat jelas. Artinya kan sebenarnya ayat-ayat dalam Alkitab kan perlu diartikan, dan bagian ayat itu justru Gereja Katolik mengartikan dengan tepat di dalam KGK. Begitu. Tentu menyebut nama Allah dengan sembarangan ya masuk kategori 10 perintah juga kan begitu. Oke, baik. Dari Pak Frank C. Pada tanggal 8 Desember 1854, Paus Pius IX mengumumkan dogma perawan Maria dikandung tanpa noda atau ineffabilis Deus, yang menyatakan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Pada tanggal 8 Desember 1854, Paus Pius IX mengumumkan dogma perawan Maria dikandung tanpa noda. Mohon dijelaskan dasar dari ajaran Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Wah, ini satu seminar terpisah saya kira ini ya. Mohon maaf ini di luar konteks, mungkin bisa menjadi tema lain dalam tema kita nanti bisa mungkin Kakak Yas mau mengangkat tema ini ya. Mohon maaf ini temanya tentu kan landasannya apa ya, panjang sekali 1 jam setengah nanti ya. Mohon maaf pertanyaan yang lain Bu, karena ini di luar konteks. Dari Pak Frank C juga, Romo, ya. Apakah hukuman mati atau capital punishment itu dosa menurut hukum gereja atau Codex Iuris Canonici, atau hukuman mati diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu? Ya, Gereja Katolik melarang juga tidak, mendorong juga tidak. Tetapi kalau hukum positif itu artinya hukum negara mengatur itu, Gereja Katolik menghormati itu. Nah begitu ininya. Kalau hukuman mati diterapkan, gereja menghormati itu, meskipun ada kecenderungan sebaiknya tidak melakukan hukuman mati. Karena kan berarti mencabut hak hidup, belum lagi kalau ada kesalahan pengadilan kan juga sering terjadi ya. Dihukum mati ternyata orangnya nggak salah, bagaimana mengembalikannya kalau dihukum mati. Nah, sebenarnya gereja Katolik tidak melakukan pelarangan sejauh memang itu hukum negara. Tapi gereja juga tidak melakukan itu. Tentu kalau negara tertentu melakukan hukuman mati, gereja tidak mengatakan salah, tapi juga tidak mendukung, meskipun lebih cenderung mengatakan kalau bisa jangan, gitu. Kalau bisa jangan. Namun kalau ada, gereja menghormati itu, karena itu kan hukum positif, gitu. Oke, mungkin 1-2 pertanyaan lagi, Rama. Rama, kalau orang menikah di gereja dan bercerai, dan apakah itu dosa mortal? Orang tersebut setelah mengaku dosa, apakah masih bisa menerima komuni? Ya, ini tidak simpel karena kasus per kasus berbeda. Ya, tidak simpel jawabannya karena harus dilihat kasus per kasus. Karena orang menikah terus bercerai itu macam-macam ya. Cerainya sama, tapi sebabnya, motifnya, keadaannya, term and conditionnya berbeda, syarat dan ketentuannya berbeda. Maka jawaban umum saya tidak bisa berikan di situ karena itu harus dilihat case by case, begitu. Oke, satu lagi Romo pertanyaan. Romo, bagaimana dengan program bayi tabung, itu berdosa atau tidak? Ya, gereja jelas karena program bayi tabung itu mengandung unsur pembunuhan embrio. Jadi itu abortion ya. Berarti itu ya mortal tentu saja. Karena dalam program bayi tabung ada beberapa embrio berarti manusia. Saya juga sudah membahas, nanti silakan Anda lihat di channel YouTube Katkit. Kok saya jadi banyak promosi channel? Nggak apa-apa ya Bu ya, karena ada hubungannya ya. Silakan ya, ada saya sudah membahas kapan manusia disebut manusia itu ada ya. Embrio ketika sel telur bertemu dengan sperm itu sudah disebut manusia, maka bayi tabung itu kan ada yang embrio dibunuh. Diperlakukan bahkan tidak hormat atau disimpan atau dimusnahkan. Berarti di situ ada unsur aborsi. Berarti itu salah dalam kacamata moral gereja. Begitu. Baik. Satu lagi pertanyaan nih Rama baru masuk. Allah berfirman, ampunilah orang yang bersalah kepada kita, maka dosa kita akan diampuni. Jika kita tidak mengampuni kesalahan orang, apakah dosa venial kita juga tidak akan? Ini pertanyaan menarik sekali. Betul sekali. Memang Tuhan mengatakan itu dalam firman-Nya. Jadi memang pengampunan tadi itu terhubung dengan kemampuan kita juga mengampuni orang. Jadi Allah, bahasa gampangnya, dosa venial kita ditunda pengampunannya sampai kita berhasil mengampuni orang juga. Jadi bukan tidak diampuni. Tetapi pending ya, suspend dulu. Kalau kamu udah berhasil mengampuni, ya kamu diampuni juga. Tapi sudah diampuni tapi suspend dulu. Kalau kamu sudah berhasil mengampuni orang lain, 100% diampuni. Itulah konsepnya betul yang disampaikan juga dalam pengajaran mengenai ketika
kita mengampuni dosa orang, dosamu juga diampuni. Seperti perumpamaan itu loh, yang utang kepada raja, kamu diampuni kok malah nyakit temannya. Nah itu betul sekali. Berarti dosa venial kita diampuni Tuhan, tapi ditunda sampai kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu konsepnya. Oke, baik. Katanya waktunya sudah habis, Rama. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih, Rama, atas kesabarannya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaannya lewat chat. Kami kembalikan sekarang ke Mari. Terima kasih juga sudah sabar tadi menunggu itu. Rama. Error ya. Rama, saya mau minta satu bonus, boleh mau bertanya, Rama? Oh boleh, boleh ya. Bu, silakan. Rama, kita suka sering dengarkan kata-kata tuh katanya suka lebih kejam dari pembunuhan. Iya. Nah, kalau dibunuh kan langsung mati nggak berasa apa-apa. Iya, Lalu betul. ada kata-kata orang menghina kita, orang mengejek-ngejek kita, itu membuat kita jadi lebih, menderita gitu. Bobotnya dengan pembunuhan itu, yang benar-benar membunuh itu, bobotnya berat mana, Rama? Dosa. Iya. Memang kata-kata ini bisa sangat menyiksa, terutama kalau memang kata-kata ini pembunuhan karakter ya. Orang bisa sampai gila karena kata-kata, karena diserang dengan hujatan dan sebagainya. Tentu kalau memang menyebabkan orangnya menjadi sangat parah, ya tentu menjadi berat juga ya. Meskipun materinya ringan, karena materi yang ringan bisa menjadi berat ketika dampaknya berat. Artinya dosa mortal itu bisa berawal dari dosa venial. Jadi memang bobotnya bisa menjadi berat ketika dampak yang ditimbulkan berat dan juga meluas. Ya, misalnya seorang ayah dihujat sampai menjadi stres, depresi sehingga nafkah terganggu, istri dan anak-anak terganggu, itu kan dampaknya menjadi berat. Maka dosa yang venial bisa menjadi mortal dengan demikian. Begitu, Bu. Melanjutkan sedikit ya Rama ya. Kalau misalnya kita sudah tahu nih, kita memfitnah orang, bisa menyakiti hati orang, kita tahu ini berdosa, tapi kita tetap melakukannya, apakah itu bisa disebut dosa mortal, Rama? Betul, karena tadi yang disebut ketegaran hati tadi itu. Ya, ketegaran hati itu juga membuat dosa mortal ya. Kita sudah tahu tapi memutuskan melakukan itu yang namanya ketegaran hati sebenarnya ya. Demikian. Baik. Terima kasih banyak Rama. Terima kasih membuat saya nih terutama harus lebih banyak refleksi atas dosa-dosa saya yang terutama yang tidak pernah saya mintakan ampun kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengajarannya Rama siang hari ini. Mungkin kita ada pengumuman. Kita kasih jempol lagi yuk untuk Rama yuk. Terima kasih. Kasih jempol teman rame-rame. Terima kasih untuk Rama. Ya, mungkin kita akan lanjutkan dengan pengumuman. Sarangi Rama. Pengumuman. Pertama-tama kami atas nama PDKKIHS mengucapkan terima kasih kepada Rama Bayu atas kehadirannya dan pengajarannya pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami dan kami nantikan partisipasi Bapak Ibu semuanya juga di PD kami yang berikutnya, yaitu pada hari Kamis 8 Juli dimulai dengan jam 2.30 waktu Singapura ya. Temanya adalah Ide Misa S. Maafkan kalau saya salah bacanya Rama. Pergilah kita atau kamu diutus. Untuk yang akan dibawakan oleh Romo Wenceslaus Edi MGL. Tidak kalah menarik tema ini dengan tema hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk join bersama-sama dengan kami semua dari PDKKIHS di tanggal 8 Juli. Dan untuk keterangan lebih lanjut ya, kita PD kita diadakan sebulan 2 kali. Tapi karena bulan Juli ada 5 minggu, jadi diadakannya nanti baru 3 minggu lagi dari sekarang. Jadi tanggal 8 Juli dan tanggal 22 Juli yang akan datang. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Silahkan menuliskan nomor handphonenya di chat. Dan juga bagi teman-teman yang ingin menerima undangan secara langsung dengan di Japri, silahkan untuk menuliskan nomor handphonenya juga. Dan bagi teman-teman yang ada di sini yang ingin bergabung dengan Katkit, mungkin Rama bisa tayangkan nomor handphone untuk di
masukkan di dalam grup Katkit supaya setiap saat dapat terima berita-berita terkini dari Rama. Nggak kedengeran Rama suaranya? Masih unmute, tolong di-unmute Rama. Oh ya, mohon maaf saya lupa unmute. Sudah terdengar ya? Ya, sudah. Baik, pertama kalau mau mengikuti Katkit silakan ikuti dulu saja apa namanya YouTube-nya Katkit Katekese sedikit. Saya ketikkan ya, saya ketik saja Katkit. Ya, Katkit Katekese sedikit. Itu ada channel YouTube-nya di situ. Kemudian kalau mau mengikuti apa namanya grup, saya akan bacakan nomornya atau saya tulis saja ya? Ya, ditulis saja boleh. Saya tulis saja ya. Saya enter dulu, saya tulis saja 0 ya 815 72 42 6871. Nah, silahkan nanti ikuti di Katkit, saya tulis dengan tulisan Katkit. Ya. Baik, silakan saya sudah menulis itu channelnya YouTube Katkit, Katekese sedikit. Kalau mau ikut grup WhatsApp, itu ada tambahan sedikit mengenai juga homili dan sebagainya. 0815 7242 6871. Tentu ada plus 62 untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Rama. Sekarang kita lanjutkan dengan foto. Setelah itu kami minta Rama untuk menutup dan memberikan berkat kepada kami semua ya Rama.